Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Ya abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, idza talabtani wajadtani wa kafaitu lakal asbab wa lam utalib laka bil hukuk wa idza talabta ghairi syagaltu laka bil asbab wa utalib laka bil hukuk. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hamba, kalau kau cari aku, kalau tujuan kamu mendapatkan aku, maka aku cukupkan keperluanmu tanpa asbab. Dan asbab yang di dalamnya ada tuntutan hukum, saya tidak akan tuntut itu. Hak Allah, hak Rasulullah, hak agama Allah, hak ulama, hak orang tua, hak anak, hak tetangga, hak orang kafir, hak fakir miskin. Saya tidak akan tuntut hak-hak. Karena kau menjadikan aku maksud hidupku dan kau korbankan segala-galanya untukku, maka masalah adail hukum aku maafkan kamu. Siapapun yang menuntut hak mereka nanti di akhirat, aku akan jawab. Aku pun malu menuntut kamu. Bagaimana mereka bisa menuntut kamu? Tapi kalau kamu cari selain aku, kalau tujuan kamu bukan untuk mencari aku, tapi mencari selainku, maka aku akan sibukkan kamu dengan asbab. Kenapa orang sibuk dengan asbab? Karena memang tujuannya mencari selain Allah. Ada derajat kewalian, arif billah, sekejap second saja dia berpaling dari Allah, dia dikeluarkan daripada makom kewalian. Sekejap saja dia sibuk kepada selain Allah. Dalam bahasa Arabnya dikatakan al-istighal anillah. Jadi kesibukannya itu melupakan dia dari Allah. Maka dia dikeluarkan daripada nama-nama, senarai nama-nama kekasih Allah. Kalau kamu cari selain aku, akan kusibukkan kamu dengan asbab. Padahal kita diciptakan bukan untuk asbab. Kita diciptakan untuk berkhidmat kepada Allah. Sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan asbab, bukan sibuk dengan makhluk. Kalau sudah sibuk dengan asbab, waktu banyak di asbab, tenaga banyak di asbab, pikiran banyak di asbab, harta pun banyak dikeluarkan untuk asbab, sehingga terbentuklah keyakinan dengan kerja dapat duit. Nggak lagi nyambung, nggak ada sinyal. Kalau duit itu Allah yang kasih, nggak ada sinyal. Yakin kerja dalam asbab, sibuk dengan asbab. Kita boleh gunakan asbab, tapi tidak boleh sibuk dengan asbab. Perhatikan baik-baik. Tidak haram menggunakan asbab, tapi sibuk dengan asbab anillah, menyebabkan hak Allah terlelap, menyebabkan hak Allah terbengkalai, menyebabkan cinta pada Allah terkikis, cinta sama Rasulullah terabaikan, cinta kepada agama Allah terlupakan. Itu yang namanya kesibukan pada asbab.
Sehingga suatu ketika orang duduk-duduk membicarakan, kemana si fulan? Gak kelihatan. Temannya bilang, si fulan dia sibuk dengan asbabnya. Maulana Yusuf dengar. Maka Maulana Yusuf bilang, bukan sibuk dengan asbab. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan oleh Allah. Nyambung? Nyambung gak? Tidak nyambung. Ada yang dipakai oleh Allah untuk berkhidmat kepada Allah, ada yang dikeluarkan oleh Allah dalam perkhidmatannya kepada Allah, suruh berkhidmat kepada makhluk saja deh. Gak layak kamu berkhidmat sama Allah. Bukan masalah sibuk sana sibuk sini, diusir oleh Allah. Kita bukan kerja, kita dipekerjakan oleh Allah. Kita dipakai oleh Allah. Alangkah bahagianya kalau kita dipakai oleh Allah untuk agama Allah, untuk berkhidmat kepada Allah di tengah ketidaklayakan kita. Karena Allah Maha Suci, kerja agama kerja suci, maka kesibukan kita dalam kerja agama mensucikan noda-noda kotoran-kotoran dosa-dosa kita selama. Jadi kalau kita sibuk dengan asbab, berat hisabnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang dihisab gak selamat. Ngapain kita menyiksa diri kita sendiri dengan bergaya sibuk dengan asbab supaya dianggap kita sibuk begitu? Jadi ada alasan. Loh, kesibukan itu menandakan ketidakbenaran kita, menyimpangnya kita dari maksud. Asbab untuk keperluan, bukan untuk keinginan. Kata Kiai Mufassir, baju yang terbaik yang dia berkhidmat kepada kamu, bukan kamu berkhidmat kepada dia. Kalau baju satu lemari, kamu jadi pelayan baju. Tapi kalau baju kamu cuma 2 pasang, maka baju jadi pelayan kamu. Kalau makan kamu 1 piring atau setengah, pokoknya jangan kenyang, maka makanan itu berkhidmat kepada kamu untuk bangun tengah malam, jam 1 sudah bangun, gak perlu pakai beker. Tapi kalau kamu makan berdasarkan keinginan, makan 3 kali. Dan Amma Aisyah mengatakan, bid'ah yang pertama dalam agama ini makan 2 kali. Dan dalam riwayat Kiai Mufassir mengatakan, aklu ta'am aklataini aklul munafikin. Di zaman Nabi yang makan 2 kali itu orang munafik. Kita makan ini untuk menguatkan ibadah, atau kita makan ini untuk melemahkan ibadah? Berapa kita butuh makan? Nabi tidak pernah menggabung 2 lauk. Terus kita makan berapa lauk? Karena lauk kita 5, sehingga kita kerja dalam asbab sibuk, itu kan? Sibuk itu untuk agama, bukan sibuk cari duit. Nggak perlu sibuk untuk duit, untuk rezeki itu. Maka dikatakan Syekh Sazili dalam Al-Hikamnya, istighaluka bima dumina alaika bima dumina laka. Kalau kamu sibuk atas perkara yang sudah dijamin, dan kamu lalai di atas perkara yang belum dijamin, kamu belum dijamin masuk surga. Angkat tangan yang sudah ada jaminan. Kita mau lihat tuh. Angkat tangan yang sudah ada
ijazah, dapat ridho dari Allah seperti sahabat? Angkat tangan. Kalau masuk surga belum dijamin, rezeki udah dijamin, sibuk mencari rezeki. Kalau bukan bodoh siapa lagi? Kebodohan. Tapi menurut beliau itu pertanda iltimas nur basari, bahwa pelita hatimu sudah padam. Kalau kamu sibuk dengan dunia, pelita hatimu sudah padam, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kalau kita nggak mau dikatakan dunia itu nggak penting, oke lah kita katakan dunia penting, tapi lebih penting agama. Kalau kamu nggak mau mendengar kalimat dunia itu nggak penting, oke lah dunia penting, cari dunia penting, tapi lebih penting lagi cari agama, cari hidayah. Kalau lebih penting, seperti merawat anak ayam penting, merawat anak sendiri lebih penting. Oleh itu waktu kita merawat anak harus lebih banyak daripada merawat anak ayam. Bagaimana? Kita satu mazhab atau tidak? Harta kita untuk anak harus lebih banyak disalurkan daripada untuk ayam. Pikiran kita kepada anak kita harus lebih banyak memikirkan anak daripada memikirkan ayam. Karena anak keperluan, anak maksud. Ayam keperluan, anak maksud. Demikianlah agama maksud, dunia keperluan. Makan sekedarnya, selayaknya makan itu satu kali. Untuk ke sana ya 2 kali lah cukup. Untuk kedua kali, 3 kali silakan, cuma 1 lauk. Berarti kurangi kerja dunia kita, jangan ditambah. Kurangi makan dengan cara kurangi kerja dunia. Duhanya ditambah 12 rakaat. Tiap hari sholat 12 rakaat. Tahajudnya ditambah dari 4 jadi 12 rakaat. Nggak pernah sholat tasbih, mulai sholat tasbih setiap hari Jumat, ditambah setiap hari sholat tasbih. Amal kita tingkatkan, dunia kita kurangi. Itu orang pintar. Maulana Said Ahmad Khan ditanya, tabligh sudah 80 tahun, 70 tahun, tapi belum kelihatan kejayaan. Kata Maulana Said Ahmad Khan, Maulana Said Ahmad Khan berkata, gampang. Waktu yang selama ini kau berikan untuk dunia, kau kurangi, dan kau berikan itu untuk agama. Agama akan meningkat. Ini yang terjadi. Sudah hati untuk istri, pikiran siang malam dalam bisnis, tenaga keringat banting tulang untuk anak, tulangnya untuk agama. Itu pun masih dilur-lur lagi, masih ada dagingnya, itu diambil lagi tuh, dimut-mut lagi itu daging, padahal sudah kasih kucing. Sudah 3 hari 1/10, daftari lagi. Pergi pada Jumat, pulangnya hari Senin pada subuh. Sudah kasih tulang sama Allah, diambil lagi separuhnya. Daftari. Bermojek daftari. Itu pun kadang anak sakit nggak jadi keluar, kadang istri mau melahirkan ditunda keluarnya. Bagaimana Allah mau berikan kepada kita kemuliaan dan kedudukan yang tinggi kalau kita sendiri merendahkan kerja agama ini? Tidak pernah sejarah mencatat orang kaya jadi asbab hidayah, tapi sejarah mencatat Abdurrahman bin Auf korbankan kekayaannya, Allah jadikan asbab hidayah. Abu Bakar korbankan 6 tokonya,
jadi fakir miskin, tidak punya duit apa-apa lagi setelah kaya raya. Baju pun dia tidak punya, pakai karung goni, kancingnya pun tidak ada, pakai duri. Begitu mulianya apa yang dibuat oleh Abu Bakar, mengorbankan kekayaan untuk agama, sehingga semua malaikat berpakaian seperti Abu Bakar, dan datang malaikat membawa salam dari Allah Ta'ala. Sejauh mana kita korbankan nafsu syahwat kita, kemudian kita korbankan keperluan. Kita butuh makan, tapi ditunda demi agama. Kita butuh kawin, tapi ditunda demi agama. Kita butuh rumah, tapi keinginan nafsu syahwat bangun rumah yang mewah kita hilangkan. Bahkan perbaikan rumah pun tertunda demi takaza agama. Inilah jadi asbab hidayah. Rewin masih hutang. Maulana Yusuf datang di Rewin, masuk pom parkir antara India Pakistan. Maulana Yusuf taskil 13 orang siapa yang siap duduk di markas ini, tidak kerja dunia, hanya kerja agama. Masalah rezeki kan sudah dijamin. Syekh Ata'ullah mengatakan, kalau keperluan kita sudah ada yang menjamin, ngapain kita sibuk ngurus keperluan? Nah, sudah dijamin. Mubazir namanya. Ada yang pasang kipas, sudah ada yang pasang di kipas, kita mau ikut-ikutan pasang. Loh, sudah ada yang pasang kok, biarkan dia pasang. Kau subhanallah, subhanallah, kau berzikir untuk pohon, satu pohon tumbuh di surga. Kalian tinggal di tempat ini, jangan kerja dunia. Lapar jangan ngeluh, lapar jangan minta sama makhluk. Cari makan sendiri. Dingin, cari baju sendiri, jangan minta sama makhluk. Sakit, jangan ngeluh, jangan minta sama orang lain. Kalau hati kalian dalam kerja agama ini fokus kepada Allah, tidak mengeluh, ridho bil qada, terus buat kerja dalam kondisi lapar, buat kerja dalam kondisi haus, buat kerja dalam kondisi kedinginan, istiqomah dalam amal, dan dalam buat amal menahan berbagai macam penderitaan, siap menahan segala penderitaan, dan siap mengorbankan segala manfaat duniawi dan pribadi. Maka kerja kalian, pengorbanan kalian sangat disukai oleh Allah, dan Allah sayang sama kamu dengan pengorbanan kamu. Maka Allah bukakan pintu hidayah. Itu pintu hidayah tidak terbuka dengan keluar cuma 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Terbuka hidayah untuk ente, tapi pintu hidayah tidak terbuka untuk umat secara keseluruhan. Dan kebatilan tidak akan hancur dengan kita keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Hidayah tersebar ke seluruh alam. Allah amkan hidayah. Kebatilan hancur di dunia ini, muncul yang hak. Hawa hidayah sampai ke ujung-ujung rumah-rumah di kampung-kampung, di hutan-hutan. Hanya melalui orang-orang yang buat kerja agama, terus berkorban lagi dan lagi. Kita tidak ragu, yang keluar 3 hari korban, yang keluar 4 hari korban, yang keluar 4 bulan korban. Tapi bukan sekali pengorbanan, harus pengorbanan yang berterus. Dan pengorbanan itu adalah tangga, bukan antero apa istilahnya.
Tangga begini, ada lagi yang begini. Antara tangga yang begini dengan yang begini, Indonesia bilang apa? Orang India bilang cebutar. Kok bahasa miskin? Apa itu bahasa Indonesia ini bilang apa? Ini kan anak tangga. Baru kita istirahat sebentar begini lurus baru naik lagi. Ini yang lurus begini ini apa namanya? Hah? Beranda. Di kamus mana kau dapat? Beranda itu depan itu Itu sudah ya? Paham toh? Jadi pengorbanan itu anak tangga, bukan pemberhentian. Korban berhenti, korban kemudian tidur, korban kemudian cuti. Tidak ada cuti dalam kerjaan lain. Korban deterena, korban yang berterusan, dan korban celterena naik terus. Kita harus paham kita berada di level pengorbanan yang mana. 4 bulan seumur hidup, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, itu alif bata mas. Yang 40 hari tiap tahun itu sama dengan nisabnya perempuan tiap tahun. Karpun punya istri itu lahir anak tiap tahun 40 hari cuti. Dan yang 3 hari tiap bulan itu sama dengan perempuan punya tamu tiap bulan datang itu 3 hari. Jangan anggap kita ahli korban kalau cuma 3 hari tiap bulan, 4 bulan tiap tahun. Kamu sama dengan cewek-cewek dalam pengorbanan. Allah bilang rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar. Depannya akhirat. Gak main-main masalah akhirat. Maka korban mati-matian, korban yang berterusan, tidak menghitung yang sudah dikorbankan, hitung yang belum dikorbankan. Sahabat Allah katakan laki-laki yang mana laki-laki itu tidak pernah ditipu oleh perdagangan, tidak pernah dilalaikan dengan dagangannya. Karena akhirat di depan matanya. Masalah-masalah akhirat. Lapar dunia kecil, masalah lapar akhirat. Panas dunia kecil, masalah panas-panas akhirat. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Keluarga kita tidak bisa selamatkan kita. Sekarang kita kerja keras untuk anak kita, untuk istri kita. Gara-gara istri dan anak kita pikirkan, jauhlah terbengkalai, 3 hari terbengkalai, 40 hari terbengkalai, malam markas terbengkalai. Bagaimana mau nambah level pengorbanan yang 1/10 pun masih daftar? Aba Bashir, ibunya sudah meninggal, tinggal bapaknya, tidak ada lagi keluarganya. Dan dia paham masih kecil, bapaknya ini seperti laki-laki lain. Kapan dipanggil berangkat, tidak akan pedulikan anak, tidak akan pedulikan saya walaupun saya masih kecil, tidak ada famili saya. Maka sebatas akalnya, dia ikat kurta bapaknya di kakinya, supaya kalau dia berangkat bapaknya ketahuan, maka dia polo bapaknya pun kaki terjadi berangkat taskil. Tapi apa yang terjadi? Laki-laki otaknya sempurna, bisa membedakan mana yang penting, mana yang lebih penting. Cari duit penting. Kalau bagi saya cari duit tidak penting. Guru saya bilang, Kiai Mufassir, cari duit tidak penting. Tidak perlu kerja dunia, kata Kiai Mufassir. Kenapa kita perlu kerja dunia? Ini sudah dijamin. Awas ya, melek betul-betul, jangan salah tafsir. Kenapa Maulana bilang itu? Kita punya dunia ini sudah merusak kita punya iman.
Dunia kita merusak akhirat kita. Rasulullah SAW sabda, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Siapa yang mencintai dunia membahayakan akhiratnya. Dunia kita sudah berlebihan yang membahayakan akhirat kita. Wa man ahabba akhirah adarra bi dunya. Siapa yang mencintai akhirat membahayakan dunia. Kau pilih yang mana? Cuma dua pilihan, A atau B. Kau cinta dunia atau kau cinta akhirat? Yang jelas kalau kau cinta dunia, bahaya akhiratmu. Kalau kau cinta akhirat, bahaya duniamu. Pilih. Cuma dua pilihan, tidak ada ABCD. Jangan milih. Apa yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, itu menjadi pilihan kita. Apa kata Nabi selanjutnya? Fakhtar, pilihlah yang bahayanya lebih ringan. Are Nabi re, wasior, oi serui. Kira-kira bahaya dunia lebih ringan kah atau bahaya akhirat? Lapar dunia lebih ringan kah atau lapar akhirat? Panas dunia lebih ringan kah atau panas akhirat? Jawab. Pilihlah yang bahayanya lebih ringan. Ada yang lebih ringan bahaya dunia atau akhirat? Kalau akhirat bahayanya lebih ringan, biarlah kita lapar di dunia, jangan lapar di akhirat. Biar kita miskin di dunia, jangan miskin di akhirat. Untuk itu kerja agama kita harus lebih banyak daripada kerja dunia. Dan ingat, kalau banyak kerja dunia kita, kan Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu. Israf itu berlebihan. Walaupun kita di tengah laut, tetap berwudu, jangan berlebihan. Agama kita memiliki batasan. Kalau sudah berlebihan kerja dunia, yang terjadi hadirin sekali lagi, terbentuk, masuk ke dalam hati kita virus dunia. Kata Imam Sulaiman Daruni, tatkala akhirat masuk kecintanya dalam hati, dunia pendengki, dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengusir akhirat dari hati kita. Jadi kalau akhirat kita sudah cinta akhirat, tidak boleh tenang. 24 jam kita harus mengawasi. Masuk tidak tikus-tikus dari lubang-lubang yang tak jelas. Tapi kalau dunia sudah terlanjur menempati hati kita, akhirat sifatnya santun, tidak mau menempati tempat yang sudah ditempati orang lain. Jangan coba-coba cinta dunia. Kiai Mufassir menyampaikan satu kalimat, dan itu saya baca juga di Tanbihul Muqtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Man kana yuhibbud dunya fala yanbaghi lahu ay yaqulal haqq. Yang sudah masuk dunia dalam hatinya, tidak layak dia ceramah, tidak layak dia berbicara agama, tidak layak. Bukan ahli agama yang dunia sudah terlanjur masuk di hatinya. Lebih dulu dia bersihkan dulu dunia dari ruhnya, baru mulai bicara agama. Jadi Maulana Yusuf Tazkir 13 orang duduk di markas. Bila kalian istiqomah dalam pengorbanan ini, tidak tawajuh kepada makhluk, Allah terima pengorbanan kalian. Allah gunakan pengorbanan kalian asbab berpalingnya hati-hati orang kaya dari dunia kepada akhirat, berpalingnya hati-hati pejabat dari jabatan kepada amal. Itu levelnya.
buat pengorbanan, sampai pengorbanan kita itu Allah sayang sama kita. Kapan Allah sayang dengan pengorbanan kita? Kalau kita dalam pengorbanan siap menderita demi Allah, siap susah-susah untuk agama Allah, siap miskin. Ini masalah sekarang, kapan nggak siap miskin? Angkat tangan yang siap miskin. Beda mau miskin dengan siap miskin. Karena saya tanya, yang mau miskin angkat tangan, jujur, nggak ada yang mau kan? Yang siap miskin, ya angkat tangan juga masih karena yang tidak siap miskin tidak yakin dengan takdir. Kita siap miskin tapi Allah tidak tentukan kita miskin, ya tidak miskin. Oh, siap miskin nggak siap kita. Ini masalahnya. Kita nggak mau belajar iman, belajar doa-doa masnunah, belajar bayan, belajar taghid, nggak belajar iman. Pada tanaffusul fuqara, tarik napasnya orang fakir lebih baik daripada ibadahnya seumur hidup orang kaya. Kata Maulana Yusuf, perintah zakat bukan perintah cari duit. Perintah zakat bukan perintah cari duit. Perintah zakat itu duit yang kau dapat kau keluarkan, bukan untuk disimpan-simpan. Jadi kalau kau tidak punya duit atau tidak sampai kepada nisabnya zakat, berarti tidak ada hubungannya kau dengan perintah zakat. Bebas. Sekarang hukum yang berhubungan dengan anggota tubuh yang harus kau perhatikan. Tidak ada perhatian kamu kepada harta, karena kau punya duit tidak sampai nisabnya, kan genteng. Jadi kalau kau jos cari duit, siap-siap ada tuntutan di dalamnya. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedikit demi sedikit kita mulai dipahamkan bagaimana cara menggunakan diri dan harta yang tepat, seperti yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Bahwa diri dan harta Allah telah beli, orang beriman telah dibeli dengan surga. Innallaha ishtara, sungguh Allah telah membeli minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Hartanya dibeli, dirinya dibeli. Ini uslubnya Allah, hikmah. Padahal harta Allah yang ciptakan, diri Allah yang ciptakan. Tapi Allah bilang, saya beli harta kamu, diri kamu, supaya kita paham. Berarti sekarang harta dan diri bukan katong, punya Allah, sudah dibeli dan tidak tanggung-tanggung. Harta kita yang tidak sampai triliunir, diri kita yang belum tentu sampai besok kita hidup, Allah ganti dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Sudah deal. Deal begini, kalau bukan begitu, begini lurus begini. Nah, deal. Beda. Berarti kau pegang surga, saya pegang kau punya harta dan diri, kata Allah. Terus kau dapat surga, tapi harta dan diri ini saya kembalikan kepada kamu amanat. Kalau kau tunaikan amanat ini, itu surga layak kau masuk dan kau jadi raja di situ. Dan saya kasih kau bidadari 2,5 juta. Faman awfa bi ahdihi fastabshir. Siapa yang tunaikan amanat ini, kabar gembira, surganya berdampingan dengan nabi-nabi dan layak mendapatkan 2 juta. Sudah 2 istri. 2 istri susah. Kenapa kau tidak punya 2? Susah. Tapi kalau kau tunaikan amanat ini, harta dan diri, kemana digunakan, kau dapat 2 juta. Saya kasih untuk apa itu? Harta diberikan kembali oleh Allah, bukan dikasih, diamanatkan. Amanat. Dan salah satu tanda kiamat
amanat diangkat. Artinya sedikit orang yang beramanat di akhir zaman. Banyak pengkhianat. Apa kata Allah? Yuqatiluna fi sabilihi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Furqan. Umat akhir zaman ini yang beriman, setelah diserahkan harta dan diri oleh Allah supaya digunakan seperti yang Allah maui, apa yang dimaui oleh Allah dengan harta dan diri yang dititipkan kepada orang beriman, Allah tidak katakan yakhrujuna fi sabilillahi arba'ata ashhur, arba'ina yawm sanawiyah, thalathata ayyam syahriyah. Allah tidak bilang kau gunakan itu 4 bulan seumur hidupmu, 40 tahun setiap tahun, 3 hari tiap bulan. Tapi Allah menggunakan lafaz yuqatil. Kau gunakan harta dan diri, kalau ada perintah berperang pun kau harus berangkat. Artinya kalau ada perintah nyawa yang diminta, bukan harta dan diri, nyawa, kau harus berangkat. Perkawinan tidak boleh menghalangi, panen tidak boleh menghalangi, istri mau melahirkan tidak boleh menghalangi, tidak ada duit tidak boleh menghalangi, bahkan pincang pun tidak boleh menghalangi. Tua bangka tidak boleh menghalangi. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai kau mati di jalan Allah. Tazkiran Allah, harta dan diri digunakan sampai mati. Bukan 4 bulan kemudian pulang hos seperti kerbau masuk di kubangan, ditarik-tarik lagi ke malam markas. Sampai mati. Tidak ada istirahat nanti di kuburan. Menikmati hasil kerja nanti di surga. Dunia mekam, dunia tempat kita bekerja. Kerja apa? Bukan kita cari duit. Itu bukan maksud kita diantar ke dunia ini cari duit. Tapi kerja cari hidayah. Karena itu yang kita minta setiap hari 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdi, ya Allah berikan saya hidayah, ya Allah berikan kami semua dapat hidayah. Minta seluruh umat dapat hidayah. Oleh itu fikir kita seluruh umat, tazkir kita itu seluruh umat, rute kita seluruh alam. Oleh itu setiap 3 tahun orang lama tidak layak tazkir di dalam negeri. Tazkir dalam negeri terus terbetul itu. 3 tahun kita ke negeri jauh, setiap 3 tahun kita ke luar negeri, kita diantar untuk seluruh alam, 250 negara. Nggak perlu ditazkir lagi, kita tahu ini nisab kita. Kita diantar untuk seluruh alam. Jangan tabung uang untuk keperluan, jangan tabung uang untuk makan minum bangun rumah, tabung uang untuk keliling dunia. Kalau tahun kemarin kita ke India Pakistan, tahun ini kita dalam negeri 4 bulan. Tahun depan kita sudah layak ke negeri jauh. Kita tertekan penggunaan diri dan harta yang seperti ini. Hadirin, mari kita berhitung. Kalau tadi dikatakan man kana yuhibbud dunya fala yanbaghi lahu ay yaqulal haqq. Siapa yang sudah mencintai dunia, tidak layak dia berbicara agama. Nah, standar kita tidak cinta dunia, gampang-gampangnya Pak, kita harus fikir agama lebih daripada fikir dunia. Waktu kita untuk agama harus lebih daripada waktu kita gunakan untuk dunia. Tenaga kita untuk cari umat agar mereka dapat hidayah harus lebih banyak daripada kita cari kayu garu di hutan, cari emas di gunung, cari plastik untuk galon kita di rumah. Harus lebih banyak daripada mikirin extra jos yang kita dapat untung 1000 tiap 1 tahun.
Untuk itu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi standar kita. Aminu kama amanan nas. Amanan nas di sini kata mufassir sahabat. Berimanlah kamu seperti imannya sahabat. Sahabat jadi ukuran iman mereka, sholat mereka, akhlak mereka, dakwah mereka. Maulana Yusuf meneliti 10 tahun di Madinah, sahabat semuanya rata-rata setiap tahun 4 sampai 6 bulan keluar Madinah. Sehingga dalam 10 tahun rombongan dibentuk 150 jemaah dalam 10 tahun. Sehingga 4 sampai 6 bulan. Waktu itu di India, di Pakistan, orang keluar 6 bulan itu sudah biasa, bukan 4 bulan lagi. Bahkan 8 bulan ada. Jadi antara 4 sampai 6 bulan. Lebih bisa, tapi kurang nggak bisa. Sahabat minimal setiap tahun 4 bulan. Terbentuklah dengan kerja dakwah ini orang yang seumur hidup dan hartanya untuk agama. Itulah Abu Bakar, Khadijah radhiyallahu anha. Disebut dengan tertib siddiqi. Ada yang separuh harta dan hidupnya untuk agama. Itulah tertib faruqi. Tertib siddiqi diibaratkan oleh Maulana Yusuf sujud. Sempurna semua tubuh turun. Tertib faruqi diibaratkan oleh Maulana Yusuf ruku, separuhnya. Seumur hidup harta tertib siddiqi, separuh harta tertib faruqi. Di bawah itu tertib sahabat semuanya, sepertiga tertib Utsmani. Jadi kalau kita ingin jadi asbab hidayah, tegaknya yang hak, hancurnya kebatilan, maka kita harus tingkatkan pengorbanan kita sampai kepada level yang paling rendah daripada sahabat. Level berapa itu? Level berapa? Sepertiga itu. Levelnya siapa? Utsman. Suatu ketika Rasulullah berkata, "Aina ikhwani?" Manakah saudara-saudaraku? Sahabat berkata, "Alasna ikhwanakum?" Bukankah kami saudaramu? La antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah yang tidak melihatku tapi beriman kepada. Siapa yang pengen digolongkan saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bicara kepada sahabat, maka konteks saudaranya Rasulullah ini dalam konteks perjuangan dengan sahabat. Cuma bedanya, sahabat lihat Nabi, kita tidak lihat Nabi. Sahabat lihat wahyu turun, kita tidak lihat wahyu turun. Sahabat lihat malaikat turun membantu mereka dalam peperangan Badar, kita tidak lihat malaikat membantu kita. Cuma bedanya itu. Tapi kesempatan sampai hari kiamat Allah buka di akhir zaman. Allah tahu kelemahan kita, Allah berikan pahala 50 kali sahabat. Dan Allah beri bantuan kepada kita 50 kali bantuan yang diberikan kepada sahabat. Allah tahu kelemahan kita. Innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu dibantu dan ditolong. Karena memang ada yang lemah-lemah di antara kalian. Bantuan Allah datang kepada orang yang lemah. Tapi kelemahan bukan alasan kita tidak berkorban. Justru kelemahan itu menjadi sandaran kita. Allah akan bantu kita yang lemah. Maju ke depan. Itu hadirin, layaklah kita naik dan kita bawa rekan-rekan kita naik dalam level sepertiga hidup. Sekarang kita berhitung. Kalau sepertiga hidup, setiap tahun 4 bulan, setiap bulan 10 hari, setiap hari 8 jam. Kalau 1 bulan, kalau 1 tahun berapa bulan, Pak? 12. Jawab Pak ya kalau saya tanya Pak ya. 12 bulan. Kalau 4 bulan tiap tahun, 4 bulan, 1 hari berapa bulan? 1 bulan berapa hari? 30. 30 kali 4 bulan berapa? Hah? 120.
Berarti kalau 4 bulan tiap tahun kita kerja agama 120 hari. Hitung itu, apa catat itu. Sekarang tiap bulan 10 hari. Tiap bulan 10 hari. Dari tiap tahun 4 bulan, sisa berapa bulan? 8. 8 kali 10 berapa? Ada jawab, 8 kali 10 berapa? 80. Tadi berapa? 120. Tambah 80 berapa? 200. Satu hari berapa? 365. 365. Kita sudah kerja agama tiap tahun 4 bulan dan tiap bulan 10 hari berapa tadi? 200. Sekarang tiap hari 8 jam. Tiap hari 8 jam. Berarti 8 jam kali 24 berapa? Hah? Eh, 8 jam itu berapa hari? Hah? Hah? Kita sudah ambil 4 bulan tiap tahun. Sisa 8 bulan. 8 bulan kita hitung kalau 10 hari berarti 80 hari. Berarti 120 tambah 80. Ya kan? 200. Nah, tambah lagi 8 jam tiap hari. Berapa hari itu? 55 hari. Berarti 200 tambah 55 berapa? 255. 365 dikurangi 255 sisa berapa? 110. Tadi kita punya waktu kerja agama berapa? Hah? 255. Sisa berapa? 110. 110 kerja dunia, 255 kerja agama. Berarti waktu kita lebih banyak kerja agama atau kerja dunia? 255 tiap tahun kita kerja agama. Maka kerja dunia kita cuma 110. Berarti kerja agama lebih banyak atau kerja dunia? Baru kau bisa bayar. Baru bisa mimpin musyawarah. Bahkan tidak usah bayar, tidak usah mimpin. Pengorbanan kamu setiap hari kerja agama lebih banyak pada kerja dunia. Allah sudah jadikan penerimaan jadi asbab hidayah. Untuk itu hadirin, kita ingin bagaimana dinabiri dengan ayahannya ini, tingkatkan pengorbanan sehingga orang kafir Allah sebarkan hidayah. Tidur dia mimpi jumpa wali-wali berjubah berserban, bacakan ayat Quran, tegur dia agama yang benar adalah Islam. Ada lagi orang yang mau berjudi, mau berzina, mimpi jumpa orang-orang berjubah, mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa dai-dai, atau hembusan hidayah meresap di hatinya, tidak jadi berjudi, tidak jadi berzina, tidak jadi membunuh, karena pengorbanan orang-orang yang kerja agamanya lebih banyak daripada kerja dunia. Kira-kira diperlukan gak ada orang-orang yang korban seperti itu, tuan-tuan? Ada tuan-tuan, perlu apa tidak? Nah, kita ingin sekarang, siapa di antara kita yang melamar jadi pegawainya Allah, pekerja-pekerja agama Allah, 4 bulan tiap tahun, 10 hari tiap bulan, 3 hari 8 jam tiap hari. Kalau kita akan atur, memaksimalkan penggunaan waktunya. Wallahu inda zanni abdi bi, Allah berdasarkan persangkaan hamba. Saya ketemu dengan orang bawa kita ke PCR driver. Saya tanya, tertib kamu berapa? Dia bilang separuh hidup. 1 bulan di Rewin, 1 bulan di rumah. Bagaimana perasaan? Dia bilang, waktu saya 1 bulan di rumah, pengen cepat-cepat kembali ke Rewin, karena semua urusan selesai, beres. Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Man ja'ala humumahu hamma wahidah, hamma akhiratihi, kafallahu hamma dunya wal akhirah. Siapa yang memfokuskan kerisauannya hanya risau akhirat,
Allah selesaikan risau dunia dan akhirat. Gampang aja ini, enak. Tapi awal-awal sedikit. Karena sedikit diuji. Kurang duit, kompor tidak nyala. Ada kabar gembira, 3 hari kau kelaparan, 3 hari saja, nggak banyak. Allah tahu kau tempuh kelemahan, tapi jangan mengeluh, jangan setar wajah yatim piatu depan Pak Haji Muji. Haji Muji mana dia? Jangan telepon orang kaya. 3 hari lapar, tidak akan mati. Saya sudah alami 11 hari tidak makan hidup. Nabi Uzair 100 hari tidak makan dan minum. Saya minum. Nabi Uzair 100 tahun tidak makan, tidak minum, hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun gak makan, gak minum, hidup. 3 hari coba gak makan, gak minum, gak mati. Gak percaya coba. Jangan mengeluh, jangan telepon, jangan berdiri depan pintu-pintu pejabat. Maka setelah 3 hari Allah kasih kamu rezeki 1 tahun yang halal. Gampang. Untuk itu buat keputusan. Sudah saatnya. Umur sudah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun umurnya Nabi itu untuk kerja agama. Sekarang sudah umur 40 tahun, buat keputusan. Nggak usah sisa-sisa hidup untuk agama semuanya. Masih cari dunia silakan. Tapi 4 bulan tiap tahun. Dan tahun kemarin ke Pakistan, tahun ini dalam negeri, tahun depan kita keluar negeri. Bentuk jemaah dari Nabire dengan ayahannya. Satu rombongan ke Australia, satu rombongan ke Amerika, satu rombongan ke Eropa, satu rombongan ke negeri Arab. Setiap 3 tahun ke negeri jauh. Dan setiap bulan 10 hari. 3 hari bentuk jemaah dari masjid kita sendiri. Hasilnya pada kerja kita 2,5 jam tiap hari. Dan sisa 1 minggu. Nah 1 minggu ini ada yang 3 harinya digunakan untuk membantu jemaah 3 hari di ayahan tempat jaulah kedua kita. Ada juga orang-orang yang 1 minggunya itu digunakan di markas. Ada yang 3 harinya digunakan di masjid-masjid ayahan kita. Itu yang perlu nanti dimusyawarahkan. Tapi azam setiap bulan dari 3 hari naik jadi 10 hari. Begitu juga setiap hari 8 jam. 2,5 jam di masjid kita, dan 2,5 jam lagi di masjid ayahan kita, dan 2,5 jam lagi kita gunakan di markas atau di halakah untuk kita garap masjid-masjid di halakah kita sesuai dengan musyawarah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tambah level pengorbanan kita, maka kudratullah layak kita dapati langsung lewat amal. Orang mendengarkan suara guntur, dan dari guntur itu terdengar suara beserta dengan tetesan hujan. Kirim ke sawahnya si fulan. Diikuti, air hujan itu mengalir, terbang ke satu fulan sawah. Dan khusus sawahnya fulan, yang lainnya gak dikasih hujan. Dia tanya, ente punya baca-bacaan apa sih? Dia bilang, saya punya baca-bacaan gampang saja. 1/3 hasil kebun saya untuk agama, 1/3 untuk modal, 1/3 untuk anak istri. Berarti 1/3 kalau kita gunakan untuk agama. Nizam Allah yang gaib layak kita dapati. Sehingga urusan itu orang butuh 1 tahun, kita 1 bulan selesai. Kata orang lama di Pakistan begini, lepetek. Kelihatan tidak di sini? Kelihatan tidak? Ada kelihatan tidak di sini? Begitulah urusan kita nggak kelihatan, selesai. Karena malaikat yang bantu. Malaikat kita tidak bisa lihat. Orang tungkus rumus, pros-pros keringat, kadang kepala di bawah, kaki di atas. Kita pulang malam markas, selesai. Pulang sama takazah, selesai. Allah selesaikan hajat dan masalah kita dengan doa-doa kita. Untuk itu hadirin
Kalau bukan katong siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sudah saatnya kita naik pengorbanan kita sepertiga hidup. Pertama, kita buat keputusan dari hati. Kita di Pakistan pulang dari sana, orang seumur hidup, separuh hidup, 1 tahunnya 10 kali, ke negeri jauhnya 10 kali. Kita dapat apa kira-kira? Haji Sahab? Tapi semua kita pasang niat. Kita akan tingkatkan pengorbanan kita. Niat semuanya keren, Nah, sekarang kita ingin pembuktian. Siapa di antara tuan-tuan yang sungguh-sungguh dan siap menderita, siap fakir, siap kelaparan. Dan kita siap saja, nah, tidak terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, ya kan? Siapa niat coba berdiri setiap tahun 4 bulan sepertiga hidup, setiap bulan 10 hari, setiap hari 8 jam, berdiri di tempat. Jangan dibilang siap mal, siap miskin, siap lapar, takut lagi. Tak ada, tidak akan datang kelaparan itu. Zaman sekarang bukan zaman kelaparan. Aduh, saya tadi ancam-ancam jadi takut-takutin orang-orang ini. Boleh daftar tuh, silakan. Pasang niat tuh. Himmat marda, madad khuda. Himmat marda gebar. Ini tiap halakan 2 orang. Ini satu halakan di Depok. Mana wasiat? Mana serwi? Kamu takut miskin kah? Takut miskin. Masuk surga 500 tahun lebih dulu. Wanggar Pak. Boleh turun. Jalannya daftar. Tiap halakan 2 orang. Belum daftar tidak berhenti bayar ini. Kan daftar dapat pahala. Jadi tidak jadinya nanti untuk urusan Allah. Coba tiap halakan 2 orang. Kalau tidak, sistem ini tidak terbentuk nanti. Daftar. Allah kabul. Daftar. Daftar. Mbak Toyo daftar. Siapa lagi? Tambah lagi Pak. Masih banyak dunia kita, 12 jam juga masih putar dunia. Mari tuh, daftar. Tiap anak kan 2 orang. Di markas ada 5 orang. Suri, Legari belum, yang baru wasiat. Daftar halakah. Legari, siapa Legari? Legari belum ada. Berdiri nyom, Mas. Ya takut miskin deh. Imam, tambah lagi Pak. Sudah banyak dunia kita sudah banyak, Kang. Sudah banyak dunia kita. Kalau mau diikuti terus tidak bisa habisnya itu. Suri. Masya Allah. Mana Suri? 1-2 orang daftar. Belum ada. Karena takut miskin. Rasulullah miskin. Orang miskin itu tanda akan diberi oleh Allah. As-sadaqah lil fuqara. Siapa surga dulu? Timur, benar timur. Ya, timur baru Haji Zainuddin. Tambah 1 lagi Pak. Kurang. Timur. Zainuddin Abdul Aziz ini orang markas. Timur mana? Timur mana? Belum. Baru Jumran saja. Tambah lagi 1. Masya Allah. Barat, timur barat berdiri. Ya, barat baru. Barat. Tidak usah banyak bicara, banyak korban.